Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dengan submaterinya adalah medan listrik. Bagaimana tentang medan listrik itu? Agar kalian semuanya paham, silahkan ikuti pembahasannya di video ini. Go! Listrik statis dengan submaterinya medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik di mana benda-benda listrik lainnya akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif, medan listriknya meninggalkan muatan tersebut melalui garis medan listrik seperti yang ada pada gambar. Dan untuk muatan negatifnya, arah medan listriknya menuju pada muatan negatif tersebut. Nah, jadi dari dua macam jenis muatan listrik ini tentunya Anda semuanya sudah bisa memahami bahwa medan listrik muatan positif meninggalkan muatannya, medan listrik untuk muatan negatif arahnya menuju pada muatan tersebut. Nah, interaksi antara dua muatan yang sejenis yang lalu sudah kita pelajari yaitu saling tolak menolak, dan garis medannya digambarkan seperti pada gambar. Untuk yang muatan tidak sejenis positif dan negatif misalnya, itu adalah saling tarik menarik dan garis medan listriknya seperti yang nampak pada gambar. Medan listrik memiliki nilai atau besaran yang disebut sebagai kuat medan listrik yang dilambangkan dengan E, yang didefinisikan bahwa besarnya kuat medan listrik E itu merupakan hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besarnya muatan uji itu dilambangkan dengan G aksen, yaitu seperti nampak pada gambar bahwa bila ada sebuah muatan listrik positif, maka di sekitar muatan tersebut akan terdapat medan listrik, atau di sekitarnya terdapat medan listrik. Pada suatu titik-titik tertentu kuat medannya besarnya tidak sama. Seperti pada gambar ini ada jarak R1 pada R2 dan pada R3 dalam radius yang sama, kuat medan listriknya besarnya sama. Dan kalau kita lihat ini sebagai muatan ujinya adalah G aksen berada pada R sama dengan 3 atau R3, maka muatan positif G aksen ini berinteraksi dengan muatan positif dari medan listrik sumbernya, maka G aksennya akan tertolak ke arah menjauhi G. Dengan besarnya gaya tolaknya adalah F yang disebut sebagai gaya Coulomb yang besarnya adalah K G 1 G2 per R pangkat 2. Karena di sini G1-nya adalah G, G2-nya adalah G aksen, maka F sama dengan K G aksen per R pangkat 2. Nah, R-nya kebetulan di sini adalah R3 pada radius yang ketiga. Dari definisi yang ada tadi, maka bisa dirumuskan bahwa besarnya E sama dengan F per G aksen adalah sebagai muatan ujinya. Besarnya F tadi adalah sudah saya sebutkan K G aksen per R pangkat 2. Dengan memasukkan F sama dengan K G aksen per R pangkat 2, maka persamaan baru untuk kuat medan listrik E-nya adalah Kg per R pangkat 2. E adalah kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb, F gaya Coulomb satuannya adalah Newton, dan G adalah
muatan sumber sama dengan satuannya kolom, dan G aksen sebagai muatan ujinya yang terpengaruh oleh G tadi adalah satuannya kolom juga, dan R adalah jarak titik terhadap sumber muatan, satuannya adalah meter. Dari konsep yang sudah kita pelajari tadi, maka kita gunakanlah untuk menyelesaikan contoh soal berikut yang terkait dengan medan listrik dan gaya Coulomb. Nomor 1, berapakah besarnya kuat medan listrik pada jarak 3 mm dari sebuah muatan listrik sebesar 3 mikrocoulomb? Mari kita selesaikan soal nomor 1 ini. Diketahui adalah G sama dengan 3 mikrocoulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R adalah 3 mm, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Dengan menggunakan persamaan E sama dengan K G per R pangkat 2, maka akan dapat kita selesaikan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Hasilnya 27 kali 10 pangkat 3 dibagi 9 kali 10 pangkat min 6 adalah 3 kali 10 pangkat 9 Newton per coulomb. Saya rasa untuk contoh soal 1 ini adalah cukup mudah dan cukup bisa dapat segera dipahami. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Dua buah muatan G1 dan G2 besarnya sama, yaitu 10 mikrocoulomb dan min 10 mikrocoulomb, dan keduanya terpisah sejauh 20 cm. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, maka kita perlu membuat gambarnya lebih dahulu dari dua muatan tersebut, yaitu G1 sama dengan 10 mikrocoulomb positif, dan kemudian yang G2 nya adalah min 10 mikrocoulomb negatif. Keduanya terhubung dalam satu garis lurus, dan G1 dan G2 tadi jaraknya 20 cm. Titik kuat medan listriknya yang tempatnya di tengah-tengah tadi, berarti titik tersebut terhadap G1 berjarak 10 cm, terhadap G2 berjarak 10 cm. Titik tersebut untuk kuat muatan listrik G1, arah medan listriknya ke kanan. Itu arah medan listrik meninggalkan muatan positif yang besarnya adalah E1 sama dengan K G1 per R1 kuadrat, berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, G-nya dibagi 1 kali 10 pangkat min 2 min 1 kali pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Sedangkan untuk muatan G2 nya negatif, titik tersebut arah medannya menuju muatan negatif, maka E2 nya arahnya juga ke kanan. Setelah kita bisa lukiskan arah medan listriknya untuk E2 sama dengan ke kanan, marilah kita cari berapa besarnya E2, yaitu sama dengan KG2 per R2 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 G2 nya dibagi 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sebagai jaraknya. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Maka dengan demikian kita akan bisa selesaikan berapakah besarnya kuat medan listrik pada titik di tengah-tengah dua muatan tersebut, yaitu E sama dengan E1 plus E2. 9 kali 10 pangkat 6 plus 9 kali 10 pangkat 6 berarti 1,8 kali 10 pangkat 7. Contoh berikutnya nomor 3, sebutir debu bermuatan listrik 5 mikrocoulomb, masanya 1 mikrogram, melayang bebas dalam medan listrik
seperti nampak pada gambar nanti yang akan kita munculkan. Tentukan besarnya kuat medan listrik yang mempengaruhi muatan tersebut atau yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah muatan listrik positif, sudah kita gambarkan melayang di antara dua muatan positif dan muatan negatif, sehingga kita bisa lihat karena dikatakan melayang berarti muatan positif tersebut yang berwarna merah ini dalam keadaan setimbang. Kalau dalam keadaan setimbang maka berlakulah konsep sigma gaya sama dengan 0. Ingat itu ya. G sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom dan M sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kilogram. Jadi 1 mikrogram sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kilogram. 1 kolom 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kita lukiskan dulu arah medan listrik yang dihasilkan dari dua lempengan bermuatan positif dan negatif tadi, yaitu dari positif meninggalkan muatannya menuju ke muatan positif, berarti arahnya dari bawah ke atas untuk medan listriknya dan dilambangkan dengan E. Nah, jadi muatan listrik tersebut berarti berada pada medan listrik yang arahnya dapat dikatakan dari bawah ke kanan. Karena muatan punya massa, maka dia punya berat besar W, yang besarnya W itu adalah M kali G. Nah, karena melayang berarti dalam keadaan setimbang, maka ada gaya yang menarik ke atas, yaitu sebesar F yang besarnya sama dengan M kali G atau sama dengan W. Yang menarik ke atas tadi muatan positif tertarik oleh muatan negatif atau muatan negatif tertarik oleh muatan positif. Jadi saling tarik menarik dengan besarnya adalah sebagai besarnya gaya kolom, di mana dari gambar yang kita buat tadi, maka besarnya F sama dengan W, F-nya gaya kolom besarnya E kali G, sama dengan W-nya adalah M kali G. Dari E kali G sama dengan M kali G, maka besarnya E itu adalah sama dengan MG dibagi dengan G. Nah, setelah kita dapatkan persamaan barunya, E sama dengan M kali G per G, M-nya 1 kali 10 pangkat min 6, dan G-nya adalah 10 meter sekon pangkat min pangkat 2, dibagi 5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah E sama dengan 2 Newton per kolom. Jadi gravitasi itu besarnya 10 kg meter sekon pangkat min 2. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 4. Dua buah muatan G1 dan G2. Besarnya yaitu 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom. Dan keduanya terpisah sejauh 20 cm. Tentukan letak suatu titik yang nantinya kuat medan listriknya adalah 0 atau sama dengan 0. Kita tuliskan yang diketahui adalah G1 sama dengan 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. G2-nya 9 mikrokolom berarti 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya 20 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Lihat gambar untuk muatan G1, G2 terhubung dalam satu garis lurus. Dan untuk menentukan berapa kuat medan listriknya sama dengan 0, karena G1 lebih kecil daripada G2, maka titik tersebut lebih dekat ke G1 daripada ke G2. G1 dan G2 jaraknya adalah R sama dengan 20 cm tadi, dan titik P terhadap G1 misalnya kita buat jaraknya adalah X, dan G2 terhadap P adalah berarti sama dengan R min X. Nah, G2 muatannya positif, maka titik P medan listriknya oleh G2 nanti arahnya ke kiri, sedangkan untuk G1-nya medan listriknya E1 terhadap titik P arahnya ke kanan,
maka E1 sama dengan KH1 per E kuadrat, dan tadi untuk Q2 medan listriknya adalah E2 dari suatu titik P. Jadi muatan positif tadi arah medan listriknya adalah menjauhi muatan listrik positif tersebut. Nah, kalau E1 sama dengan KH1 per X pangkat 2, maka E2-nya adalah KH2 per R min X dalam kurung pangkat 2. Maka untuk medan listrik di titik P itu agar sama dengan 0, berarti E1 min E2 sama dengan 0. E1 ke kanan, E2-nya ke kiri, sehingga E1 sama dengan E2. E1 adalah KH1 per X kuadrat, dan E2-nya adalah KH2 per R min X dalam kurung pangkat 2. Jadi KH1 per X kuadrat sama dengan KH2 per R min X pangkat 2. 4 kali 10 pangkat min 6 per X pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 bagi 20 min X pangkat 2. 10 pangkat min 6-nya bisa saling menyadakan, sehingga menjadi 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 20 min X kuadrat. Untuk menyelesaikan soal semacam ini perhitungannya, maka 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 20 min X kuadrat tadi kita akarkan. Jadi menjadi akar dari 4 per X kuadrat sama dengan akar 9 per 20 min X kuadrat. Akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Sehingga dengan demikian bisa dituliskan 2 per X kuadratnya diakarkan hasilnya adalah X. 20 min X kuadrat diakarkan hasilnya 20 min X. Jadi 2 per X sama dengan 3 per 20 min X. 40 min 2X sama dengan 3X. Maka X sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8 cm. Jadi posisi titik tersebut terhadap G1 sejauh 8 cm, terhadap G2 jaraknya adalah 12 cm. Contoh nomor 5, titik B dan D pada bidang bujur sangkar ABCD diletakkan muatan GB yang besarnya sama dengan HD sama dengan H. Agar di titik A medannya sama dengan 0, maka di titik C harus ditempatkan muatan sebesar titik-titik. Kita logiskan untuk bidang bujur sangkar ABCD-nya, kemudian muatan di titik D dan muatan di titik B. Muatannya adalah keduanya positif. Sebelum mencari berapa besarnya muatan di titik C, kita lukiskan dulu medan listrik yang ada di titik di titik A oleh karena muatan B dan muatan D. Karena muatan di D, maka medan listrik di A adalah arahnya ke atas, dan karena muatan di B, maka medan listriknya di titik A adalah arahnya ke kiri. Jadi di titik A tersebut karena B dan D memiliki atau mendapatkan medan listrik EB dan ED saling tegak lurus, maka berapa besarnya di titik A tersebut karena pengaruh B dan D adalah resultan dari EB dan ED. Misalnya kita berikan resultan medan listriknya adalah ER. Maka besarnya ER adalah akar dari EB kuadrat plus ED kuadrat atau ED kuadrat plus EB kuadrat. Karena medan listrik memiliki arah selain besar, berarti medan listrik itu adalah merupakan besaran vektor. Sama dengan akar KH per R kuadrat pangkat 2, ED-nya, dan EB-nya adalah KH per R pangkat 2 dipangkatkan 2,
hasilnya adalah sama dengan KG per R pangkat 2 akar 2. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini, setelah diketemukan berapa besarnya ER, yaitu sebesar KG per R pangkat 2 akar 2, kita lukiskan dulu untuk medan listriknya. Karena pengaruh muatan listrik di C, karena A harus sama dengan 0, maka medan listrik yang disebabkan karena muatan di C adalah arahnya berlawanan dari arah ER, yaitu arah medannya menuju ke C, yang besarnya sama dengan EC. Jadi besarnya EC nanti sama dengan besarnya ER, agar di titik A jumlah medan listriknya sama dengan 0. EC sama dengan ER, EC-nya adalah KGC per AC kuadrat, ER-nya KG per R kuadrat akar 2. Nah, kita cari dulu besarnya AC. Untuk AC adalah sama dengan 2 akar 2. Jadi perhatikan segitiga ABC. AC adalah sebagai sisi miring, dan untuk sudut yang dibentuknya adalah 45 derajat di A, di C 45 derajat, dan di B adalah 90 derajat. Jadi untuk mencari AC sama dengan 2 R akar 2 ini adalah dari perumusan bisa melalui sin sama dengan sisi depan per sisi miring, ataupun cos sama dengan sisi samping per sisi miring. Hasilnya adalah R akar 2. Jadi KGC per R akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan KG per R pangkat 2 akar 2. Jadi AC kuadrat diganti dengan R akar 2 dikuadratkan. Nah, K saling meniadakan sehingga bisa kita tuliskan GC per 2R kuadrat, karena R akar 2 dikuadratkan hasilnya 2R kuadrat sama dengan G per R pangkat 2 akar 2. Maka GC sama dengan besarnya 2G akar 2. Jadi agar di titik A medan listriknya 0, maka di titik C harus diletakkan muatan listrik yang besarnya min 2G akar 2. Jadi muatannya adalah negatif. Demikian tadi pembahasan listrik statis dengan submaterinya medan listrik. Semoga Anda semuanya bisa memahami dengan baik dan kemudian dapat memanfaatkannya dalam menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan medan listrik. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.